Apa yang mempertajam intuisi dan apa yang bisa menghancurkannya? Kalau kata yang menurut saya ingat terus untuk soal itu, pertama, hati itu harus bertapa. Nah, itu bisa 5 tahun, 10 tahun Anda menafsirkannya. Tapi hati itu bertapa. Jadi hatinya jangan mobat-mabit ke sana kemari. Pikirannya yang kerja keras, jungkir balik, tapi hatinya bertapa. Satu ya. Maka untuk urusan-urusan sosial, urusan nasib, urusan kaya miskin, hati harus selesai supaya dia bisa bertapa. Hati selesai, hati yang selesai. Banyak orang yang masih rewel, gampang sedih, gampang frustasi, gampang gini gitu, karena hatinya belum selesai. Ada banyak istri yang belum selesai hatinya dengan suaminya. Ada banyak suami yang belum selesai hatinya dengan istrinya. Ada orang yang belum selesai hatinya dengan Allah. Nah, hati yang selesai ini tidak bisa saya 100% jelaskan, tapi pokoknya tolong itu dijadikan pintu masuk. Ini untuk satu pertanyaan ya. Saya jawab sub ketiga. Kalau Anda ngomong intuisi, berarti Anda sedang mendengarkan suara kesunyian, suara batin. Nah, Anda harus belajar fisika dulu. Maksudnya mengerti dasar-dasar fisika bahwa kalau ini daging, ini kayu, ini logam, segala macam, tapi nanti Anda tahu bahwa itu partikel-partikelnya sama. Sebenarnya kalau itu semua bahannya sama. Sekarang diketahui sampai tingkat yang nano, bukan hanya mikro. Jadi dulu orang kenal sel, dulu orang kenal partikel, tapi partikel yang lebih kecil lagi sudah dikenal, ada proton, elektron, quark, segala macam. Nah, makin kecil berarti makin lembut, makin tidak dikenal berarti dia makin rohani. Jadi misalnya Khairil Anwar nulis puisi Senja di pelabuhan kecil, gitu ya. Semua orang mengucapkan kata senja, semua orang mengucapkan pelabuhan, semua mengucapkan kata kecil. Maka yang disampaikan oleh Khairil Anwar bukan senja, bukan pelabuhan, bukan kecil. Senja, pelabuhan, dan kecil hanya mengantarkan sesuatu yang akan disampaikan oleh Khairil Anwar. Mengerti nggak maksudnya? Yang mau disampaikan itu adalah sesuatu yang dibaliknya. Kalau Anda beli lukisan sangat bagus, itu yang berharga bukan catnya, bukan gambarnya, tetapi yang dibalik itu, yang ada di dalam kandungan batinnya Mas Dik misalnya, gitu ya. Nah, intuisi adalah melatih supaya Anda mendengarkan yang tidak tampak, mendengarkan yang tidak terdengar, melihat yang tidak tampak. Nek bahasa Jawanya gampang, ngrungokke suaraning asepi, mendengarkan suara kesunyian. Kalau Anda mendengarkan suara yang rame, tidak ada istimewanya, kambing juga bisa. Tapi kalau mendengarkan suara kesunyian, suara yang tidak terdengar, istri yang marah dan memaki-maki, itu lebih keras lagi kalau dia sudah diam. Istri yang diam 1000 bahasa, sesungguhnya itu teriakan yang lebih keras daripada teriakan. Nah, kalau Anda tidak punya intuisi, Anda tidak bisa mendengar itu. Jadi semua itu sebenarnya adalah jasmani dan rohani kalau kata-kata biasanya. Jadi gini, Anda punya uang 10.000 rupiah. Tugas hidup ini sederhana. Uangmu, rumahmu, ilmumu, apa saja, tolong ditransformasikan atau dirubah dari jasmani menjadi rohani. Uang itu materi. Ada satuan ratusan, ada satuan ribuan, ada satuan 10 ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan. Itu materinya. Bagaimana merohanikan materi yang namanya uang itu? Caranya sederhana. Begitu engkau pakai uang itu untuk sesuatu yang pasti bermanfaat dan disetujui oleh Allah, maka dia bernilai rohani. Itu yang akan membawa Anda ke surga, menjadi semacam kuda terbang buruk itu ke surga. Jadi jangan ada uang, jangan ada benda yang tidak Anda rohanikan. Dirohanikan itu maksudnya didaya gunakan untuk sesuatu yang disenangi Allah, maka dia menjadi rohani, maka dia menjadi abadi. Kalau uangmu abadi, engkau pun abadi. Itu yang namanya mengakhiratkan, kan fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ini kalau diurai lagi masih panjang lagi, tapi intinya pokoknya, nah Anda sekarang kan hidup di daerah yang, wah Jakarta kayak gini ramenya. Tidak pernah kita bisa sunyi sendiri
karena kekuasaan modal-modal besar dan liberalisme komunikasi sudah masuk ke kamar kita. Televisi jam berapa saja on, betul enggak? Anda mau cari sepi susah banget. Maka ada teori kalau di Jawa namanya topong rame. Saya latihan sejak kecil. Siapapun di samping saya, rame kayak apapun, saya malah kesekaten. Bawa mesin tik. Saya cari pojok, saya ngetik di tengah orang ribut enggak karuan. Untuk melatih di tengah keramaian seperti apapun, jangan dipikir hatiku bisa ikut ramai. Hatiku tetap suci, hatiku tetap bertapa, dan engkau tidak bisa mempengaruhi aku sedikit pun. Gitu loh mas. Itu baru Anda akan, intuisinya akan lekat. Saya begitu melihat Novia sudah tahu itu istri saya. Terus, jadi saya tidak perlu berjuang apa-apa. Cukup saya ketemu sekali, latihan baca puisi, besoknya syuting di Senayan, langsung saya ajak buka puasa, dan saya belum pernah ngobrol apa-apa, langsung aja, kamu sama siapa kesini? Sama pacar saya. Oh ya sudah, kalau itu enggak apa-apa, sebenarnya saya mau lamar kamu. Marah dia, loh ini belum kenal, belum mau ngelamar. Itu dia. Nah itu yang saya harapkan. Begitu ludahnya kena sini saya, itu berarti sudah nyambung nyawanya dengan saya. Sudah tidak bisa apa-apa dia. Akhirnya punya anak 4. Gitu. Itu mas. Gitu ya. Mudah-mudahan kunci-kunci tadi. Jangan mengharapkan jawaban sekarang 100%. Kuncinya tadi, hati yang bertapa. Baca surat An-Nur ayat 35 yang dulu saya baca. Jadi hatimu itu diem aja. Yang bergerak pikiranmu, kakimu, tanganmu, hatinya kesana kemari, jelalatan hati ini. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, enggak. Jangan begitu, hatimu itu ngikut sama Allah. Allah engkau sudah menentukan apa yang baik bagiku dan aku ngikut, gitu loh. Makanya saya tidak pernah nyalek, tidak pernah pengen jadi apa-apa. Dan saya tidak ada masalah tidak jadi apa-apa atau jadi apa-apa. Tidak ada bedanya gitu loh. Saya bersama penonton 100, 1000, 35.000, 50.000, 60.000 saya pernah, tidak ada bedanya. Mau 5 orang tidak ada bedanya. Karena hati saya bertapa diem, tidak ada masalah. Wong yang penting hati saya sama Allah terus, gitu ya. Nanti akan kelihatan deh. Anda mau ngelukis, itu sudah ada lukisannya, sudah kelihatan. Anda mau ngomong di depan orang, besok presentasi, sudah hurufnya sudah muncul di depan Anda. Saya tidak pernah punya persiapan, saya tidak pernah baca buku seumur hidup. Kecuali Nogosoro Sabu Inten sama Winnetou and the Sanden. Winnetou and Shatterhand, Old Shatterhand, Winnetou and Old Shatterhand. 2 buku itu yang saya baca. Kopingho pun tidak. Kebanyakan. Jadi Nogosoro Sabu Inten 29 jilid itu tok. Tokoh saya namanya Kebuka Nigoro, berarti tok. Saya tidak pernah baca buku tasawuf, saya tidak pernah, kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran, bodoh kalau kamu tidak baca. Kalau kamu tidak sempat mengkhatamkan, bismillah, buka, langsung bermakna dia. Sakit apa? Kamu sakit? Repot mau cari obat, wudhu, sholat, bismillah, buka Quran, set, baca itu 2 halaman yang kamu dapatkan itu, terus baca lagi nanti ketemu obatnya apa. Jodoh gitu. Kok banyak huruf N sama F ya? Sama F sama ya. Oh, berarti Novia gitu. Iya, ide juga gitu. Kok kedengaran dia di telinganya dia. Oh, mesti jenenge Ainun gitu jenenge. Gitu deh. Loh, sorry ya, ini boleh saya panjangin dikit supaya ini anak jasad ini, ya. Kalau Anda serius dan Anda tidak terganggu lemak, ya jangan goblok. Itu nasihat saya untuk Noi cuma 1, tidak pernah saya ceramai. Jangan bodoh, titik. Bodoh itu apa? Kamu melakukan hal-hal yang tidak berguna, kamu tidak melakukan hal-hal yang kamu tidak melakukan hal-hal yang akan, misalnya narkoba, itu bukan jahat, goblok itu. Goblok. Jangan goblok. Jawab pertanyaan wartawan terseret oleh pertanyaannya itu goblok. Jangan mau terseret. Kamu yang harus nyeret orang. Jangan cari uang, goblok kamu. Uangnya harus cari kamu. Bikinlah supaya kamu memiliki magnet
untuk didatangi uang. Itu pun uang ditanya dulu, kamu siapa kamu? Ngapain kamu kesini? Gitu, sama uang juga harus kejam. Kamu caleg dari mana? Ini uang dari kirim caleg mana? Gitu dong. Harus kejam. Nah, semakin itu semakin mahal toh kita, semakin mahal itu ada ya. Oke. Ini kalau diterusin asik, banyak sekali nih. Baru masuk perguruan bener-bener kalau sudah begini. Tapi nantilah ini umum gitu ya. Oke. Yang kedua tadi, yang rumah tangga, saya kira jawaban primernya dari beliau berdua, dari Mbak Mirna, ya dari istri-istri lah. Ya. Nanti saya nambahin, Mas Dik juga nambahin, tapi biar mereka, kalau saya yang ngomong dia tidak bisa bantah. Nanti juga tidak sah, biar mereka yang, nanti Anda akan kaget mendengarkan jawaban mereka. Jadi saya tunda ya, ini biar dijawab mereka dulu nanti, kedua.